Rasa malas tuh rasa yang paling bikin kita susah mencapai mimpi kita. Karena kita belum mulai aja udah malas duluan. Tapi ada satu sosok di Jepang namanya samurai. Seorang samurai itu selalu disiplin, fokus, dan produktif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Baik itu dalam latihan maupun dalam bertempur. Kenapa sih samurai itu bisa seperti itu? Mereka tuh punya prinsip hidup, prinsip samurai. Prinsip inilah yang bisa bikin mereka menjalani kehidupannya dengan sangat teratur dan efektif. Kita bakal bahas prinsip samurai ini dan gimana caranya kita memakai prinsip ini untuk melawan rasa malas dalam diri kita sendiri. Halo, saya William. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang Bushido. Bushido ini adalah prinsip dari seorang samurai di Jepang, gimana caranya mereka menjalani hidup sehari-hari dan gimana cara memakai Bushido ini untuk melawan rasa kemalasan kita sehari-hari. Buat yang belum subscribe, langsung subscribe. Kita bakal bahas tentang Bushido. Prinsip pertama dari Bushido yang pengen kita bahas adalah Ichigo Ichie. Artinya satu waktu, satu pertemuan. Prinsip ini berasal dari kegiatan samurai di mana mereka sering mengadakan pertemuan untuk saling minum teh satu sama lain, dan biasanya pertemuan teh itu sakral karena mereka menganggap pertemuan teh ini adalah pertemuan terakhir mereka, karena seorang samurai mereka bisa aja mati kapanpun untuk membela daimyo-nya mereka. Jadi kegiatan apapun mereka harus selami dengan sepenuh hati, nggak boleh setengah-setengah, dan mereka sangat menghayati satu kegiatan apapun itu sebelum pindah kegiatan lainnya. Seorang samurai Jepang mengerti bahwa momen itu tidak bisa digantikan, waktu itu tidak bisa digantikan. Jadi dalam kondisi yang tidak stabil di mana mereka sedang melakukan pertempuran, momen-momen berharga, terutama momen-momen baik, itu perlu diingat dan perlu dinikmati. Gimana caranya kita bisa apply prinsip Ichigo Ichie dalam melawan rasa kemalasan? Kita bisa melihat sebuah aktivitas atau sebuah tugas itu sebagai kerjaan yang harus kita lewati, yang nggak boleh kita tinggalkan dan harus kita kerjain saat itu juga. Jadi kita melihat sebuah kegiatan itu dengan satu prinsip, yaitu kita harus beresin. Kalau misalnya ada kerjaan yang pengen kita tunda, itu kita bisa anggap sebagai cara buat kita tidak menghargai kejadiannya, menghargai waktunya. Jadi kita harus beresin tuh satu persatu. Salah satu cara yang cukup efektif mungkin adalah bikin goal per hari. Misalnya satu hari ini saya bakal beresin satu kejadian doang, satu tugas doang. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih produktif karena kita tahu tujuan kita hari ini adalah beresin satu kerjaan doang. Jadi kita benar-benar mencurahkan waktu untuk satu kerjaan doang. Kita bisa juga nulis di notes atau misalnya di HP gitu, wallpaper, kita ganti Ichigo Ichie. Artinya satu waktu, satu kegiatan doang gitu. Konsep kedua namanya Mushin, alias kalau mungkin zaman sekarang bilangnya flow. Kegiatan di mana kita sangat fokus terhadap satu kegiatan dan kita bisa sangat produktif dan kita nggak mikirin hal-hal lain. Mushin artinya adalah pikiran tanpa pikiran. Jadi kita menggunakan pikiran tapi seolah-olah pikiran kita tidak digunakan. Contohnya dalam samurai, mereka tuh kalau bertempur sampai mati, itu mereka tuh harus mencurahkan semua tenaga dan pikirannya sampai mereka sangat fokus dan mereka terlena dengan alunan pedangnya. Ini mungkin mirip dengan atlet, dimana kalau misalnya atlet udah into the zone banget, into the flow state banget, dia bisa kayak tanpa mikir tuh badannya gerak sendiri. Atau misalnya kalau kita udah lagi kerja, misalnya fokus banget, rasanya waktu tuh cepet banget lewatnya. Nah, state inilah yang dibutuhkan untuk kita bisa beresin kerjaan dengan efektif dan kita nggak males. Jadi, untuk mempraktikkan Mushin atau buat diri kita lebih fokus, kita harus bisa membuat lingkungan sekitar kita tuh lebih fokus ke diri sendiri. Contohnya misalnya kita mau kerja di tempat yang sunyi, atau misalnya kita bikin meja atau tempat kerja kita tuh nyaman untuk kita kerja, sehingga kita lebih gampang tuh fokus. Atau misalnya kita harus siapin pola-pola yang bikin kita lebih gampang fokus dalam melakukan sebuah aktivitas. Jadi kita mempersiapkan faktor eksternal maupun internal juga. Jadi kita misalnya udah makan dulu, misalnya udah meditasi dulu, udah tidur dengan cukup, sehingga kita bisa mencurahkan waktu kita untuk fokus nih. Kalau samurai bertempur, kalau kita mungkin sini kasusnya belajar atau kerja. Jadi kita percaya dengan kalau misalnya kita sudah fokus dan membuat prosesnya menyenangkan, proses aktivitas kita menyenangkan, rasa malas itu bakal hilang sendiri karena kita sudah mengeliminir itu dan mempercayakan kepada diri kita sendiri bahwa kita sanggup untuk melakukannya.
Prinsip selanjutnya dari Bushido adalah Enryo. Enryo ini artinya restrain atau menahan diri. Konsep ini dipakai oleh samurai-samurai Jepang misalnya dalam kasus mereka menahan diri untuk tidak makan sesuatu, atau misalnya mereka menahan diri untuk puasa, atau misalnya mereka menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu. Proses ini dibutuhkan karena mereka percaya kalau sesuatu yang berlebihan itu bisa membuat diri kita terlena dan tidak fokus dalam pertempuran. Contoh misalnya kalau dalam samurai itu adalah mereka misalnya terlalu banyak makan. Kalau misalnya mereka terlalu banyak makan dan mereka bisa terlalu penuh perutnya dan mungkin mereka bisa lebih lambat dalam mengayunkan pedang gitu. Jadi itu berlaku di semua hal. Jadi mereka memastikan aktivitas yang mereka lakukan itu dilakukan dengan secukupnya atau ditahan supaya nggak berlebihan. Enryo ini mirip pertempurannya samurai dengan kita sendiri dalam dunia digital di mana banyak sekali interupsi gitu, mulai dari notifikasi, mulai dari sosmed, mulai dari kayak berita baru ataupun orang-orang yang ngasih tahu ada berita baru dan sebagainya. Jadi beberapa tips yang bisa kita pakai adalah kita bisa alokasi waktu untuk full melakukan satu hal. Jadi kita melakukan alokasi waktu untuk misalnya melakukan tugas, melakukan belajar gitu. Jadi waktu ini nggak boleh diganggu apapun alasannya. Jadi kita menahan diri untuk tidak melakukan hal lain dalam waktu itu. Atau misalnya hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita matiin notifikasi. Kita uninstall aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, yang kita nggak pernah pakai. Kita pastiin bahwa semua hal yang ada di hal yang kita bisa kontrol itu kita tahan supaya tidak berlebihan. Misalnya kita scrolling sosial media terlalu banyak, kita bisa batasin waktunya, misalnya satu hari cuman setengah jam gitu. Hal-hal kayak gitu yang membuat kita bisa mempraktekkan Enryo agar kita bisa melawan rasa malas. Kuncinya bukan menghapus semua kegiatan yang tidak efisien atau tidak efektif, tapi lebih ke tidak membiarkan kegiatan apapun itu berlebihan. Jadi bukan berarti kita misalnya nggak boleh bersenang-senang dan sebagainya, tapi kalau misalnya sudah terlalu berlebihan, kita harus tahan karena kita tahu ini bisa membuat dampak negatif ke diri kita sendiri. Jadi itu Enryo. Konsep keempat namanya Giri. Giri itu adalah tugas atau tanggung jawab. Jadi setiap samurai itu percaya dengan memegang teguh tanggung jawab mereka. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di film, samurai itu salah satu pekerjaan yang paling mulia karena kalau misalnya mereka gagal dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka harus melakukan namanya seppuku, alias menusukkan pisau ke dalam perutnya sampai mereka mati sendiri. Kenapa? Karena mereka percaya kalau pekerjaan itu harus diselesaikan sampai beres. Kalau misalnya belum beres, artinya mereka gagal dalam melakukan itu dan mereka tidak bertanggung jawab. Tentu kita nggak perlu ambil ini dalam contoh yang sangat ekstrim, misalnya kita nggak berhasil kita lakuin seppuku, nggak. Tapi kita bisa berkomitmen dalam hal yang kita kerjain. Contohnya misalnya kita udah siapin task list nih, satu hari ini task listnya apa aja. Kita melakukan komitmen. Jadi rasa malas itu dilawan dengan kita melakukan membuat sistem di mana kita berkomitmen dengan task list itu. Jadi kita melakukan review dengan task listnya, bukan cuma bikin doang. Dan kita misalnya kita bikin pagi hari kita bikin task listnya, malam hari kita review. Kenapa saya tidak melakukan task list nih? Apakah ada hal yang bisa saya lakukan untuk melakukan task list ini besok? Apa hal yang membuat saya tidak punya keinginan untuk menyelesaikan task list nih? Apakah kurang waktunya? Apakah bingung? Apakah nggak tahu harus ngapain? Dan lain sebagainya. Aksi yang kita lakukan ini, melakukan review tentang apa yang sudah kita kerjain, termasuk dalam bagian kita berkomitmen menjalankan prinsip Giri dalam Bushido Code ini. Jadi ini cara samurai dalam melakukannya dan kita juga bisa praktekin. Dan terakhir, setiap samurai itu punya namanya personal code. Jadi dari 4 code di atas, mereka tuh biasanya punya code sendiri. Code atau prinsip ini dipunya oleh samurai masing-masing untuk memastikan mereka punya jalan hidup yang benar. Mungkin kalau misalnya orang zaman sekarang bilangnya prinsip hidup. Prinsip hidupnya apa nih? Supaya mereka tetap di jalan yang mereka inginkan dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Prinsip ini bisa macam-macam. Misalnya bisa dengan kerja keras atau tangguh misalnya, nggak pernah nyerah, atau misalnya jujur, atau misalnya sifat-sifat lainnya yang berkaitan dan membuat kita bisa mencapai goal kita. Cara paling cepat untuk ngelakuin ini adalah kita tulis apa prinsip yang pengen kita lakukan dalam hidup kita, atau misalnya apa prinsip yang kita nggak mau lakukan dalam hidup kita. Misalnya saya nggak mau nyusahin orang, misalnya saya nggak mau bikin hidup saya tergantung dengan orang lain. Atau misalnya saya mau melibatkan orang lain dalam pekerjaan saya sehingga saya merasa lebih happy gitu. Itu bisa salah satu prinsip. Prinsip yang mungkin nyambung, misalnya kalau dalam saya berusaha untuk selalu berkata yang sebenarnya walaupun sakit, walaupun tidak menyenangkan, baik dalam kerjaan maupun dalam hubungan pribadi sehari-hari.
prinsip lainnya misalnya saya sendiri selalu berusaha untuk bersikap objektif dan tidak mendahulukan diri sendiri pada saat berhubungan dengan masalah yang ada banyak orang. Jadi itu salah satu prinsip yang teman-teman bisa bawa ke semua problem, termasuk di dalam sini adalah gimana caranya kita bisa melawan rasa malas. Misalnya di sini kita punya prinsip kalau saya lagi capek, saya harus istirahat dulu. Misalnya prinsipnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Tapi nanti balik lagi gitu. Jadi pastiin prinsip teman-teman atau personal code teman-teman ini unik, cocok dengan diri teman sendiri dan bisa dipraktekkan seumur hidup gitu. Itu kuncinya. Let's say kita udah punya prinsip nih, terus kita lagi ngerjain sebuah tugas atau misalnya lagi belajar, terus kita ngerasa oh susah banget nih, oh saya nggak mau ngerjain nih, kita jadi ingat prinsip kita karena kita punya itu dan kita jadinya balik lagi untuk nggak males. Jadi 5 prinsip nih, 5 prinsip yang menurut saya cukup menarik. Samurai itu salah satu kategori mungkin bisa dibilang pekerjaan mungkin di Jepang yang cukup ekstrim, yang berkaitan dengan mati dan hidupnya sebuah daerah, sebuah negara pada zamannya, dan dianggap sebagai profesi yang sangat disiplin gitu. Semua samurai di film-film itu sangat noble lah, sangat mereka dianggap semacam bangsawan karena mereka menjaga, tapi mereka juga punya personal code sendiri. Jadi prinsip-prinsip yang mereka punya ini bisa kita praktekkan dalam diri sendiri supaya kita bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan yang kita kerjain, terutama dalam kasus ini melawan rasa malas. Buat males-malesan segala macam itu masih bisa, tapi kalau kita sudah tahu dengan kode-kode samurai ini, kita bisa ngerti gimana cara manuvernya supaya kita nggak males gitu. Saya harap video ini bisa ngebantu teman-teman, terutama yang lagi dalam rasa males terus ketemu video ini, mudah-mudahan ngebantu untuk ngelihat apa sih yang bisa dilakukan, apa sih yang dilakukan oleh samurai-samurai ini dan mereka berhasil menjadi orang yang sangat disiplin. Kenapa mereka bisa dan kita nggak bisa? Kita harusnya juga bisa. Taklukkanlah diri sendiri dan lihatlah contoh-contoh samurai ini. Mereka bisa ngelakuinnya, kita juga bisa. Sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you ya.